Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim, ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi bin jalalika wa innahu bin kitabika allazi wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah, para hadirin, para pemirsa, para sahabat dan kerabatku seiman dimanapun berada, pada waktu dan kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini, saya akan menyampaikan beberapa wawasan dan berbagi ilmu, semoga bermanfaat buat kita semua. Tidak ada lagi seindahnya hidup, yang paling indah itu adalah berbagi. Dalam channel kesayangan kita, Buya Pasaman Timur selalu mengajak kita bertolabul ilmi, menuntut dan belajar menuntun ilmu sesuai dengan suruhan dan ajakan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Maka telah diwajibkan kepada semua umat Muhammad, umat muslim itu, untuk belajar menuntut ilmu. Untuk itu para jemaah, insyaallah mudah-mudahan berbagi ilmu dan wawasan ini menjadi suatu yang berkah buat kita. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang baik ini, saya akan mengingatkan kembali kepada kita semua. Apa yang akan saya ingatkan kepada kita semua, yaitu tentang sampainya hajat kita kepada Allah, tentunya dengan kita taati aturan hakikat. Selagi Allah bersifat hakikat tidak terlihat oleh zahir dan mata apapun, pasti sudahlah jalan Allah itu adalah jalan hakikat yang dikuasai oleh rohani kita sendiri. Mencari berkah dan ingin doa itu dikabulkan, itu kewajiban bagi kita sebuah umat. Seorang umat kepada Tuhannya, sudah pasti dia meminta keberkahan dan mustajabnya ilmu, mabrurnya ibadah.
Kabulnya sebuah doa adalah harapan bagi kita semua kepada Allah. Karena memang itulah yang selama ini menjadi kendala besar dalam hidup umat Islam, yang mana jarang terkabul pada doanya. Bukan salah kita berdoa, tetapi kita tidak tahu hakikat doa itu apa. Begitu juga dengan apa yang kita ucapkan, bagaimana caranya kita menyampaikan doa tadi, baik bersifat hajat dalam berkaum, meskipun daripada hidup sendiri-sendiri di dalam berdoa dalam kesendirian. Pengantaran-pengantaran daripada apa yang telah kita ucapkan kepada Allah, perlu kita pengetahuan di situ. Apapun yang telah kita kalamkan di dalam berdoa, di dalam sebuah hajat, baik hajat itu hajat bersama, meskipun hajat sendiri-sendiri, kita harus tahu bagaimana cara pengantaran kepada Allah. Tidak cukuplah hanya sekedar kita berbicara dan bertakbir, mengkaji dan mengaji, kalau pengantaran daripada hasil kalam tadi kita tidak bisa. Mungkin di sini ada faktor kelalaian bagi kita untuk belajar meningkatkan kualitas daripada agama kita. Kualitas agama dalam diri inilah yang membuat kita tidak mampu menyampaikan dan terhubung kepada Allah. Sudah pasti itu satu masalah besar. Kenapa apa yang kita ucapkan, baik dalam masa tahlil, baik dalam masa hajat, baik dalam masa doa, baik dalam masa beramal, baik dalam masa beribadah, jarang diketahui oleh umat Islam tentang berilmu kepada Allah dalam mentajalikan doanya. Apakah kita sudah sampaikan doa, terus kita merasa Allah sudah tahu? Jangan-jangan Allah Maha tahu, kita tidak bisa. Untuk itu jemaah, perlu kita mundur kembali belajar dengan baik demi tercapainya hajat kita kepada Allah, mustajab akan ilmu, mabrur akan doa. Tentunya kita tidak bisa hanya melepaskan kewajiban zahir kepada Allah. Allah memang bersifat zahir, tapi tajalinya ada. Cara memperjalankan kepada Allah memiliki adab-adab hakikat. Umpamanya dari segi apa? Dari segi kita bermusyawarah. Apa hasil musyawarah ini agar berkah? Tentunya harus disampaikan kepada Allah. Atau kita melaksanakan suatu ibadah. Apa hasil ibadah? Tentu harus disampaikan kepada Allah. Beramaliyah juga begitu. Kalau kita berkalam kepada Allah, apa hasil kalam kita? Itulah yang disampaikan kepada Allah. Cuma lagi bagaimana cara kita menyampaikan kepada Allah. Banyak sungguh kita lihat umat muslim ini hal yang wajib dijadikan kewajiban. Apa yang dikatakan kewajiban, Allah Maha tahu. Itulah bahasa mati, bahasa yang tidak memiliki naluri ilmu, bahasa yang tidak memiliki naluri Tuhan. Contoh kita menyampaikan Al-Fatihah. Setelah itu bagaimana kita mentajalikan apa ia dalam sifat umpamanya rabitatu fil arwah. Apa ia arwah itu sudah terima atau belum? Atau memangkah ke arwah itu yang dikirim atau kepada Allah? Begitu juga dengan doa sehari-hari. Maka seluruh ucapan kita ini,
Kalau kita ingin menuju kebaikan, pasti kita bicara dengan baik. Kalau kita bicara dengan baik, bagaimana bicara ini sampai kepada Allah? Jangan hanya kita berpikir kalau urusan kepada Allah cukup dengan berkalam. Kalam itu milik alam. Al-Quran yang jatuh kepada alam disebut kalam. Al-Quran yang jatuh ke dalam Al-Quran disebut kauliyah. Dan Al-Quran yang jatuh ke dalam batin atau diri itu dinamakan kauniyah. Sudah terbagi seperti itu, kita bercerita tentang bagaimana supaya qabul ke jalan Allah, tentu kita berbekal daripada kauniyah. Sementara kita hanya mampu berbekal kalam. Kalau kalam itu masih sifatnya alam, kodratnya alam. Tidak hanya Tuhan yang mendengarkan suara kita. Mulai dari orang lain sampai makhluk pun mendengar. Kalau perlu hewan juga mendengar. Bukankah setiap ucapan kita apa yang dikatakan Allah dalam masa tahmid dalam solat? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar. Allah maha mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Tapi bagaimana caranya kita mengantarkan kalam-kalam tadi kepada Allah, sementara Allah maha mendengar? Apakah yang dia dengar itu suara kita yang nyata? Apakah kalam ini sampai kepada Allah atau kauniyah yang sampai kepada Allah? Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita berpikir dengan jernih. Kendala besar bagi kehidupan kita adalah tidak sampainya kepada Allah setiap hajat kita. Apalagi dalam memperjalankan seorang yang telah mendahului kita. Ini sangat dituntut kebenarannya. Apakah memang sampai apa yang ditahlilkan itu kepada Allah? Jangan hanya selesai dalam nawaitu. Memang kalau kita melihat dari dalil amaliyah, orang yang berniat baik tidak sampai, tetapi sudah sampai, tidak dikerjakan berarti sampai kepada Allah. Begitu juga niat buruk, kalau kita berniat buruk meskipun tidak kita lakukan, itu akan sampai niat itu kepada Allah. Tapi secara hakikat, kenapa kita tidak bisa membuktikan doa kita sendiri sampai kepada Allah? Hajat kita sampai kepada Allah. Di sini kita harus belajar kembali, memahami bahwasanya itu sudah ada makom-makomnya, sudah ada kodrat-kodratnya untuk dasar bertajali kepada Allah. Mentajalikan, contoh umpamanya dalam masalah zikir. Afdalu zikri fa'alam annahu. Di situ juga sudah jelas afdalnya sebuah zikir setelah mengenal aku. Nah, kalau itu kita permasalahkan, berarti kewajiban bagi kita mengenal Allah terlebih dahulu. Kalau enggak, bagaimana kita bisa mengingat kalau kita tidak kenal? Mengenal Allah ini bukan berkenalan dengan Allah, tetapi mengenal Allah adalah dengan mengakui kodrat-kodratnya pada diri kita, sampai pada tingkat-tingkat yang harus kita jalani. Umpamanya mencari diri dengan diri, kalau ketemu bukanlah diri, emang benar, memang Allah itu bukan sebuah diri, tapi diri itulah dasarnya untuk bertajali. Man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Itu sudah jelas.
Dalil daripada Qudsi itu sudah menyatakan mengenal diriku maka akan tahu siapa aku. Ada hu yang membenarkan kalimat itu, nafsahu rabbahu. Tapi dalam doa akan dibalik lagi seperti itu juga. Apakah mendatangi Allah itu dengan kalam, dengan suara? Apakah seperti itu? Kalau dari sisi amaliyah semuanya benar saja. Prinsip amaliyah itu apa? Amaliyah berprinsip seseorang yang mencari keriduannya tidak berdosa baginya. Tidak ada dosa bagi orang yang mencari keriduan Allah. Itu sudah pasti. Tidak mungkin ke masjid itu berdosa. Tapi setelah sampai di masjid, kalau tidak nyata dirimu dan Tuhanmu yang akan bermuka syafah menentukan hak penyembah dan disembah, mungkin itu akan membatalkan niat baikmu. Jangan masa kosong itu ada dalam ibadah saja. Harusnya ada wujud dalam ibadah. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Jadi bagaimana jadinya kalau sebuah perkataan kita, umpama kita mengadakan kata sambutan dalam sebuah acara, pasti kita bermukadimah. Mukadimah ini bahasa mana? Bukan bahasa daerah. Mukadimah itu sudah pasti itu bahasa tauhid. Tapi tuntutan dari mukadimah itu apa? Pasti tujuan kita acara itu diberkahi oleh Allah. Apakah dalam meresmikan sesuatu, masjid, rumah, pondok, apapun itu, keselamatan, hajat selamat anak. Pastilah kita ingin terijabah oleh Allah. Tapi tidak bisa kita paksakan kalam ini sampai kepada Allah. Sedangkan dalam kodrat diri saja, kalam aja sudah mutakalimun. Apa arti mutakalimun? Yaitu sirna. Sebuah kata-kata yang tidak terdengar. Mutakalimun adalah suara yang tidak bisa didengar oleh samak kita, tapi hanya bisa didengar oleh basir, pada ainul basir kita, mata batin kita yang mengetahui. Untuk itu para jemaah sekalian, sangat wajib kita belajar untuk mencari sebuah kebenaran, sebuah kemabruran. Makanya kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita di dalam agama Islam. Agama Islam sudah saya sampaikan dalam tayangan sebelum ini, bahwasan agama ini adalah kodrat, bukan sembahan. Kalau sembahan itu makomnya sudah amaliyah, kerjakan saja, itu urusan Allah. Diterima enggak terima urusan Allah. Itu bahasa amaliyah. Coba kalau kita punya hutang, hutang kita 10, kita bawa 2, terima enggak diterima urusanmu. Apa mungkin bisa begitu? Kita punya pinjaman 10 rupiah, kita datang kita kasih 2 rupiah, pasti dia tanya mana sisanya. Apa mungkin kita bilang terima enggak terima itu urusan kamu? Yang punya hutang siapa? Dia apa kita? Sama dengan ibadah. Yang umat dia apa kita? Jadi kita jangan menyesuaikan cara-cara kemanusiaan kita kepada jalan ketuhanan. Jalan ketuhanan itu sudah benar-benar nyata. Maka kita harus punya sifat kenyataan dalam diri kita. Bagaimana pengantaran-pengantaran daripada setiap yang kita inginkan.
Setiap ayat yang kita inginkan, setiap hajat yang kita inginkan, bagaimana supaya sampai doa itu, supaya sampai hajat itu, supaya sampai kata-kata kita kepada Allah. Jangan-jangan hanya kita berkata sendiri. Apalagi kita dalam posisi sebagai khatib, sebagai imam, berkalam kepada Allah, tetapi kita tidak bisa mengantarkan kalam itu. Maka daripada itu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali kepada suatu makom kalam. Makom kalam adalah batasan antara kalam dengan mutakallimun. Mana batasan kalam dengan mutakallimun? Terdengar dengan yang tidak terdengar. Kalau kalam itu didengar, kita bisa mendengar suara kita sendiri. Tapi mutakallimun itu sifatnya adalah kauniyah, bahasa batin. Jadi kalau ada pemimpin dalam memimpin sebuah doa, dia harus bisa mengantarkan apa hajat orang itu dengan mutakallimun. Kalau hajat orang yang dia tolong tadi, dia tidak sanggup dan tidak mampu mengantarkan dalam bentuk kodrat mutakallimun, maka tidak akan sampai kepada Allah. Inilah yang membuat amal sia-sia tadi. Kalau amal sudah sia-sia, yang berhajat juga sia-sia. Dan itu adalah kerugian yang sangat nyata pada hadirin. Tidak sampainya hajat kita kepada Allah, gonta-ganti ulama, gonta-ganti ustadz, tapi tidak terjadi juga. Kenapa? Mau siapa saja penggantinya, ilmu tetap ilmu, kodrat tetap kodrat. Kita harus kembali kepada kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah? Biar sampai ke sisi Allah. Setelah kita berkalam, maka kita harus sadar apa yang kita ucapkan di saat menutup daripada sebuah hajat, yaitu akhirul kalam. Wabillahi, nah ingat, wat taufik wal hidayah. Akhirul kalam, akhir kalam, berakhirnya kalam. Wabillahi taufik wal hidayah, maka kita menuju Tuhan dengan batinnya Allah, dengan bahasa hidayah. Apakah itu kita sudah sampai dan ada kemampuan di situ? Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Apakah kita sudah sampai? Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kita menyelamatkan dan memindahkan hajat itu dan menyerahkan dalam hamdulillahi rabbil alamin kepada Allah. Kalau sudah hamdu itu lillah kepada alamin, kepada dirinya Allah, berarti benar kita telah menyampaikan hajatnya itu, tapi dalam pandangan dengan serentak dengan kata ijab qabul namanya. Wabillahi akhirul kalam, akhirul kalam, akhiri kalammu. Wabillahi, menuju kepada batinnya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah, dan berbicaralah dengan hidayah. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selamatkan hajat itu dan pindahkan kepada Allah Rabbil Alamin. Apakah kita punya kemampuan di situ untuk membantu sesama memindahkan hajatnya kepada Allah dengan ucapan seiring ma'rifat, yaitu rububiyah, terucap ayat terpandang kodrat sampai kepada Allah?
Kalau belum ada kemampuan di situ, mari kita sama-sama belajar. Biar berkah. Jangan hanya kita berbuat baik, membantu orang, mendoakan orang dapat pahala. Pahala dari mana? Orang itu saja tidak mendapatkan keberkahan. Apa keberkahan yang dia tidak dapat? Kita tidak mampu menyeberangkan hajat dia kepada Allah. Tidak mampu mengakhiri kalam dan menuju batinnya Allah, makomnya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, dengan mengendarakan sebuah hidup dengan hidayah. Walhamdulillah, memperjalankan Rabbil alamin dan menyerahkan kepada Allah. Para jemaah dan para hadirin sekalian dimanapun berada, saya rasa mungkin ini sebuah kelupaan. Kenapa saya bilang saya rasa? Karena saya merasakan hasil daripada setiap hajat itu telah dirubah dengan metode-metode amaliyah semuanya. Dari mana asal usul amaliyah itu kalau tidak ada hakikat? Hakikat yang dilakukan dengan zohir namanya amaliyah. Bukan amaliyah ini menyelesaikan beban hanya sebagai kewajiban, tapi dituntut ke sesuatu yang wajib di dalam kewajiban itu. Apa hakikat daripada yang diucapkan? Untuk apa Rasul bilang jagalah kalam, jagalah lisan, kalau tidak terkandung sebuah hakikat di dalamnya? Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan kualitas agama diri kita dengan belajar mendalami hakikat-hakikat Allah. Termasuk kata kalam tadi. Kalam, akhirul kalam. Akhiri kalam, akhir kata. Akhir kata apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Bekerja enggak mata batin kita di dalam kalam wabillahi? Mana billahi taufiq wal hidayah? Mana ucapan hidayah tadi? Dan bagaimana menyerahkan kepada Allah dengan alhamdulillahi rabbil alamin? Bagaimana kita menyerahkan kepada dirinya Allah tentang hajat orang yang kita doakan? Kenapa? Yang kita khawatirkan berakhir kalam, berakhir semuanya. Berakhir kalam, berakhir semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayahnya sudah enggak jalan, pengantaran itu sudah enggak jalan. Akhirnya apa? Kalau itu jalan pasti berkah. Tapi kalau itu tidak jalan, yang dapat apa? Berkat. 3 kantong, 4 kantong sekali bawa pulang. Maaf, kita bicara dengan realita yang harus kita prinsipil kembali untuk menjadi suatu perubahan. Umat itu meminta keberkahan kepada ahli agama. Umat itu mohon bantuan kepada ahli agama yang dekat dengan Allah. Tapi kenyataan, ya masalah qabul bu ya. Allah itu sudah bersumpah dengan kalamnya, kalau itu memang jalannya Allah pasti jadikan. Jangan mengukur kodrat kemanusiaanmu dengan mengalah urusan qabul kamu tidak tahu. Sakaratul maut saja yang akan mengakhiri manusia kita pasti punya rasa dan tanda. Tidak ada paksaan bagi Allah. Semuanya ada pertanda. Nah sekarang kita ingin menyampaikan hajat seseorang kepada Allah atau hajat kita sendiri. Meskipun kita tidak baca habis berzikir,
Tidak mungkin habis berzikir akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah, tidak juga mungkin. Tetapi kita sudah paham hakikatnya tetap harus diantarkan. Hakikatnya harus sampai kepada Allah. Dengan apa? Dengan marifat yang kita kaji daripada kodrat ayat tadi. Tidak mungkin kita baca dimanapun kita berada dalam sendiri. Sudah berzikir tidak mungkin mengatakan akhirul kalam. Tapi lebih bagus kita dari awal kita tahu dimulai dengan mengakhiri kalam itulah zikir. Tapi kalau kita punya doa dan hajat, berakhir kalam kita menuju billahi, bersifat billahnya Allah, bibatin ilah Tuhan, insya Allah akan sampai kepada Allah. Asal kita ingat, seorang pemuka agama, seorang yang dituakan atau seorang kita yang berilmu, mata batinnya sangat cepat, sangat arif di dalam perintah hakikat kepada Allah. Berbahasa hakikat, berkalam munajat yang tidak memakai jasad, itu adalah makanan dan minuman seorang yang dekat dengan Allah. Tapi menolong, membantu manusia dengan kebesaran, tidak dengan kekuasaan dan kekuatan, itulah orang yang mengalami suatu pertolongan. 2 hari, 3 hari iya, hari keempat begitu lagi, 5 hari iya, hari keenam terjadi lagi. Karena ini kebesaran. Kebesaran itu ibarat pohon adalah buahnya. Kita memberi buat baik, mengasih buah kepada orang. Itu kalau sudah buah itu sudah habis, tidak mungkin pohonnya disuruh gigit lagi sama orangnya. Artinya seperti tadi, kalau kita berbuat baik perantara Allah, tidak ada masa habisnya. Nyata kita telah memberikan dan menyampaikan hajatnya. Ahlul bait perlu kita akan merapikan kembali. Para hadirin, para jemaah, kita rapikan. Mari kita sama-sama saling mengisi, saling asih, saling asah. Agar apa? Agar tercapai hajat kita kepada Allah. Tentunya harus ada yang berilmu satu orang lebih di dalam satu hajat. Atau kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus menuntut ilmu. Bagaimana caranya kita menyampaikan hajat kita? Apa iya dengan kalam atau akhirul kalam? Setelah alam kalam berakhir harus bekerja. Batinnya Allah billahi taufik. Bagaimana batinnya Allah? Kita bicara dengan batinnya Allah, menyampaikan hajat kita kepada Allah. Tidak perlu juga dibaca, karena ayat berubah jadi ayat lebur jadi kauliyah, kauliyah lebur jadi munajat, munajat lebur jadi ma'rifat. Jadi apa yang harus diucapkan? Ada waktu mengucapkan dan makom dengan tempat yang memungkinkan, silakan. Tapi kalau tidak ada tempat dan makom dan keadaan tidak memungkinkan, cukup kita menyampaikan, menutup, mengakhiri kalam, tapi menyerahkan dengan ma'rifat kita. Insya Allah sampai kepada Allah. Tidak mungkin ada titian kalau tidak sampai kepada Allah. Itu namanya titian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu titian kepada Allah. Bisa kita berjalan di titian itu menyampaikan hajatnya kita. Jangan berakhir kalam, berakhir semuanya. Mubazir, tidak ada yang jadi. Nah inilah para jemaah. Mudah-mudahan para hadirin, para pemirsa, bermanfaat buat kita untuk meningkatkan kualitas Islam di diri kita, untuk menuju iman dan takwa. Insya Allah mudah-mudahan dengan berbagi begini, sembari saya hanya mengingatkan. Mungkin kalau masalah kekuatan itu sudah mungkin melebihi. Saya ini apalah, hanya mengingatkan kepada kita sesama agar apa? Agar umat benar-benar mendapat
pertolongan dengan nyata. InsyaAllah mudah-mudahan ada hikmah dan ada bermanfaat buat kita bersama. Berkahlah hendaknya semuanya, tentunya dengan kita menjalankan sesuatu sesuai dengan ilmunya. Barakallahu ya karim, ya rahman, ya rahim. Akhirul kalam ubadillahi. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.